Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pati Ardareja sudah tidak bisa lagi menutupi kejahatannya. Akibatnya, para prajurit yang akan menjemputnya gugur dalam tugas. Gawat, bagaimana selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Teruskan Punggawa. Ampun Gusti Prabu, Pati Ardareja melawan dan membunuh semua prajurit yang ikut bersama hamba. Bahkan 3 orang Punggawa juga telah tewas terbunuh. Prabu Indrajaya menggeram hebat mendengar laporan itu. Dia benar-benar tidak menyangka sama sekali kalau orang yang selama ini dipercaya dan masih ada ikatan saudara dengannya justru yang akan menggulingkan tahta kerajaan Bumi Loka. "Di mana kau bertemu dengan Pati Ardareja?" tanya Prabu Indrajaya seraya menahan geram. "Di lereng Gunung Tangkar, Gusti Prabu." "Panglima Japaran, hamba Gusti Prabu. Kerahkan prajurit, tangkap Pati Ardareja, hidup atau mati," perintah Prabu Indrajaya. "Titah Gusti Prabu, segera hamba laksanakan." Panglima Japaran segera berangkat untuk mengumpulkan para prajurit. Sementara Prabu Indrajaya terus melangkah menuruni tangga istana. Dan dia segera naik ke punggung kuda yang memang sudah disiapkan sejak tadi. 10 orang punggawa, 3 panglima, dan hampir 100 prajurit menyertai Raja Bumi Loka itu. Namun baru saja mereka keluar dari pintu gerbang, mendadak 2 buah bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depan mereka sudah berdiri Bayu dan Dewi Puspita. "Maaf kalau perjalanan Gusti Prabu terhambat," kata Bayu. "Kisanak, apalagi yang hendak kau sampaikan padaku?" Prabu Indrajaya langsung mengenali pemuda berbaju kulit harimau itu. "Ampun Gusti, kalau boleh aku sarankan, sebaiknya tidak usah mengerahkan begitu banyak prajurit. Hal itu justru akan membuat Nyai Lumping semakin murka." Kini Pati Ardareja dan Panglima Rupadi sedang bersembunyi di lereng Gunung Tangkar. Dan tempat itu merupakan wilayah Nyai Lumping. Bayu mengingatkan, "Gusti Prabu, izinkanlah kami berdua yang akan membebaskan Gusti Permaisuri dan menangkap kedua pengkhianat itu," sambung Dewi Puspita. "Nini, siapakah kau ini?" tanya Prabu Indrajaya. "Hamba yang bernama Dewi Puspita, hamba putri tunggal Ki Pulut." "Oh, jadi kaulah yang selama ini dicari Nyai Lumping?" "Benar Gusti, dan hamba akan menyerahkan diri pada perempuan tua itu. Hamba akan menghadapinya sampai tetes darah terakhir." Prabu Indrajaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Hatinya begitu terharu mendengar kata-kata yang telah diucapkan gadis itu. Dia sudah tahu kalau gadis itu sebenarnya tidak bersalah dan hanya menjadi korban fitnah Pati Ardareja. Dan Prabu Indrajaya tahu betul siapa ayah gadis itu. Seorang panglima yang sangat disegani, jujur, setia, dan patuh pada perintah. "Panglima Jamparan," panggil Prabu Indrajaya. "Hamba Gusti Prabu. Perintahkan pada seluruh prajurit agar segera kembali, dan aku percayakan keamanan istana padamu." "Titah Gusti Prabu, hamba junjung tinggi." "Kisanak, mari kita berangkat," ajak Prabu Indrajaya. 2 orang punggawa turun dari kudanya dan menyerahkan kuda masing-masing pada Bayu dan Dewi Puspita. Kemudian mereka segera berangkat menuju lereng Gunung Tangkar.
Hanya ada 2 orang panglima dan 3 punggawa saja yang mengawal. Sedang selebihnya kembali lagi ke istana Bumi Loka. Saat itu, di sebuah pondok kecil di lereng Gunung Tangkar, Panglima Rupadi baru saja selesai melampiaskan nafsu yang kesekian kalinya pada Permaisuri Puspasari. Sedangkan Permaisuri Puspasari terpaksa menyerahkan tubuhnya dalam keadaan tak berdaya. Baru saja Panglima Rupadi telah merapikan diri ketika pintu pondok tiba-tiba terbuka dengan keras. "Pruak! Kakang Adereja!" Desis Panglima Rupadi sedikit terkejut. "Kita harus segera pergi dari sini, adik Rupadi," kata Pati Adereja tersengal. "Kenapa?" tanya Panglima Rupadi mengkerutkan keningnya. "Sebentar lagi, para prajurit kerajaan Bumi Loka pasti segera datang ke sini." "Tunggu dulu, Kakang. Apa sebenarnya telah terjadi? Aku telah bentrok dengan beberapa prajurit yang ingin menangkapku. Rupanya, mereka sudah mengetahui semua perbuatan kita." Sejenak, Pati Adereja menoleh pada Permaisuri Puspasari yang masih dalam keadaan tanpa busana. Tentu saja ia sangat terperanjat begitu melihat keadaan wanita itu. "Adik Rupadi, apa yang telah kau lakukan?" "Tidak apa-apa, Kakang. Hanya..." "Gila kau!" dengus Pati Adereja dengan gusar. Buru-buru, Pati Adereja memungut kain yang teronggok di lantai, kemudian menutupi tubuh Permaisuri Puspasari yang tergolek pingsan. Lalu dia berbalik dan menatap tajam pada Panglima Rupadi. "Kenapa kau lakukan itu, adik Rupadi?" "Hanya sebagai pelampiasan dendam saja, Kakang. Aku dulu memang kalah bersaing dengan Indrajaya, dan aku terpaksa menelan kekecewaan saat dia dipersunting Puspasari." Pati Adereja tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semuanya sudah terjadi, dan dia memang tahu betul kalau adiknya itu mencintai Puspasari. Pati Adereja kemudian menghampiri adiknya dan membawanya keluar pondok. "Adik Rupadi, lupakanlah Puspasari. Sekarang ini kita jadi buronan prajurit-prajurit Bumi Loka. Kita harus segera menyingkir dari tempat ini sebelum mereka datang," kata Pati Adereja. "Kenapa harus menyingkir, Kakang? Toh kita bisa meminta bantuan pada Nyai Lumping." "Aku yakin 1000 prajurit pun tidak akan mampu menghadapi Nyai Lumping." "Sudahlah, jangan hiraukan lagi tahta kerajaan Bumi Loka. Yang penting sekarang bagaimana kita bisa menyelamatkan diri." Panglima Rupadi tidak menjawab. Dia hanya mengangkat bahunya dan mengikuti langkah kakaknya. Sementara 50 orang prajurit yang setia pada mereka juga mengikuti. Tapi baru saja mereka berjalan beberapa langkah, mendadak terdengar suara tawa yang mengikik nyaring. "Nyai Lumping!" desis Pati Adereja setengah tersentak. Tampak seorang perempuan tua bungkuk dan berbaju kusam muncul dari balik semak dan pepohonan. Perempuan tua yang ternyata adalah Nyai Lumping itu segera melangkah ringan dan menghampiri mereka. "Kalian mau kemana?" tanya Nyai Lumping. "Maaf Nyai, kami harus meninggalkan Bumi Loka," saut Pati Adereja. "Untuk apa? Mau jadi buronan seumur hidup?" "Tidak ada jalan lain, Nyai." "Kalian tidak percaya pada aku ya? Seluruh manusia di Bumi Loka bisa kuhancurkan dalam sekejap mata saja. Biarkan saja mereka datang ke sini dan kalian akan melihat bagaimana mereka hancur binasa." Sejenak Pati Adereja menoleh pada adiknya, kemudian hampir bersamaan mereka mengangguk. "Memang sebaiknya begitu. Kalian bisa jadi pengikutku yang setia, dan kau Adereja sebentar lagi akan menduduki tahta kerajaan Bumi Loka." "Aku percaya padamu, Nyai," saut Pati Adereja pasrah. Pati Adereja memang tidak punya pilihan lain lagi. Kalau tidak melarikan diri dari Bumi Loka, tentu menuruti saja keinginan perempuan tua ahli sihir itu. "Padi, kau suka pada wanita yang berada dalam gubuk itu?" "Iya, Nyai. Sudah lama aku menginginkan dia jadi istriku," saut Panglima Rupadi. "Pergilah ke sana, puaskan dirimu." "Tentu Nyai," saut Panglima Rupadi gembira.
Bagaimana selanjutnya pertemuan besar antara Prabu Indrajaya yang dibantu Bayu Hanggara alias pendekar Ulun Raka dengan Pati Adareja yang didukung Nyai Lumping? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.